halo semuanya. Ini adalah video kita yang terakhir di bagian store prosedur. Nah, store prosedur kan kita sudah membahas sampai pada bagian kelima, yaitu tentang perulangan. Dua video sebelumnya di bagian perulangan kita sudah membahas tentang loop dan membahas tentang while. Nah, ini adalah video ketiga di bagian perulangan, atau lebih tepatnya bagian akhir dari seluruh rangkaian video store prosedur. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan perulangan dengan fungsi repeat ya. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan membuat function atau membuat prosedur baru ya. Di function ini klik kanan, new function, lalu kita pilih prosedur. Nah, kita modenya untuk parameternya nggak usah diisi, kita langsung finish. Oke, ini hurufnya saya besarkan dulu. Segini udah cukup ya. Kemudian prosedurnya kita beri nama repeat demo gitu ya. Oke, di repeat demo ini saya mau mengajak Anda untuk bagaimana cara membuat fungsi repeat ya, perulangan dengan fungsi repeat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mendeklarasikan dulu. Declare. Jadi kita deklarasikan variabelnya. Kita beri nama variabelnya adalah counter. Kita mau menghitung ya. Counter, tipe datanya int, kita beri defaultnya 1. Nah, kemudian kita deklarasikan lagi untuk bagian hasil. Bagian hasil kita beri nama result. Nah, tipe datanya kita beri varchar dengan ukuran karakternya 100 karakter. Kemudian kita beri default. Defaultnya kita kasih petik ya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan fungsi repeat di sini ya. Kita ketikkan repeat. Kemudian kita set dulu. Nah, kita set untuk resultnya sama dengan concat. Nah, di mana concat ini akan menampilkan beberapa atribut dalam satu kolom. Yang ditampilkan adalah atribut untuk resultnya, lalu counter. Nah, kemudian ada tanda koma, jadi supaya ada angka, koma seperti itu ya. Selanjutnya di bawah sini kita set lagi, akan melakukan perulangan. Setiap counter ditambahkan dengan angka 1. Counter sama dengan counter ditambah 1. Nah, sampai apa? Nah, ini untuk mengetahui sampai mana perulangan ini terjadi, kita beri fungsi until. Until apa? Until counternya bernilai lebih dari sama dengan 10 ya. Setelah itu enter. Repeatnya selesai kan, berarti kita tinggal menambahkan and repeat. Nah, titik koma. Nah, untuk menghasilkan resultnya kita tinggal manggil select result.
titik koma, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya ya? Kita coba ya. Kita coba di notepad sini. Kita coba di sini aja. Cara kerjanya tadi kan defaultnya nilainya 1, ya kan? Kemudian langsung ditambah, ya kan? 1 ditambah 1 gitu ya. Ditambah 1. Hasilnya adalah 2. 2 ya. Nah, ini akan terus berulang sampai lebih besar, lebih dari sama dengan 10. Yang lebih dari sama dengan 10 itu adalah hasil yang di belakang ini. Oke, sekarang kondisi masih 2 ya. Kita lanjutkan. Habis 2, 3, habis 2 ditambah 1, 3 ya. Kemudian 3 kan masih belum sampai lebih dari sama dengan 10, masih diteruskan. 3 ditambah 1 sama dengan 4, masih lanjut nih. 4. Oke, sampai 9 dulu. Apakah 9 lebih dari sama dengan 10? Belum ya. Berarti tetap kita perulangan dulu, masih kita repeat. Hasilnya adalah 10. Apakah masih di repeat? Until counter lebih dari sama dengan 10. Berhenti di sini. Karena ini sudah termasuk 10. Karena sudah termasuk 10, dia tidak melakukan perulangan lagi. Kita simpan dulu. Kita panggil. Repeat demo. Nah, di sini tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi yang ditampilkan sampai 9. Oke. Ini karena 10 ini sudah termasuk tadi mana? Nah, ini ya. Karena nilai 10 ini udah masuk syarat until ya. Yang X-nya 10 berarti ini nggak tampil. Nggak bisa dihitung. Karena dia akan melakukan perulangan dulu. Sampai apa? Sampai lebih dari sama dengan 10. Berarti kalau sudah sampai 10 X-nya, dia tidak melakukan perulangan ini. Jadi tampilnya hanya 2 sampai 9. Ya. Mana tadi? Oke, ini ya. 2 sampai 1 sampai 9 ya. 1 ini termasuk. Kenapa kok 1 termasuk? Di sini karena defaultnya kan 1. Satunya itu termasuk ditampilkan gitu ya. Karena defaultnya 1. Oke. Berarti pertama 1 dulu muncul, kemudian masuk ke penambahan ini di counter ini. Oke, 1 sampai 9. Oke, itu saja tutorial kita untuk perulangan mulai dari loop, while, dan repeat ya. Untuk tugas praktikum kita cukup 2 ini saja. Dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir atau praktikum kita yang terakhir, yaitu praktikum ke-9. Nanti setelah Anda mengerjakan tugas ini, selanjutnya sudah tidak ada kelas praktikum lagi. Nanti kita akan berjumpa di ujian. Dan untuk ujiannya seperti biasanya ya, saya akan meminta menampilkan suatu data ya. Nanti yang Anda kumpulkan adalah bentuk capture-nya. Oke, ini adalah akhir dari video kita. Semoga Anda berhasil mengerjakan tugasnya dan semoga nilainya semuanya mendapatkan nilai yang baik ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama saya mengajar dalam 1 semester ini. Semoga materinya bisa bermanfaat dan berguna. Oke, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.